Fakta ini bakal jadi penentu vonis untuk Ferdy Sambo CS. Saya kira memang kalau kita lihat ada upaya-upaya ya. Misalnya bagaimana misalnya DVR, bagaimana misalnya CCTV ya, tidak diserahkan ke Polres Jakarta Selatan ya. Saya tahu betul itu, saya yakin sekali, karena memang di situ adalah ada upaya-upaya untuk mengaburkan persoalan ya. Sengaja memang untuk mempersulit penyidikan. Karena tujuannya adalah yang dua tadi mungkin tidak terlalu berpengaruh apa yang ada di lokasi ya. Tapi yang satu tadi mungkin berpengaruh. Yang satu itu adalah merupakan petunjuk kunci terbongkarnya kasus ini. Tadi Prof bilang meninggal, ada luka-luka sayatan, tembak-menembak, berubah pelecehan seksual. Ini nih kalimat-kalimat kejahatan yang tidak bisa dimaafkan dengan segampangnya. Dakwaan jaksa itu absurd. Itu jaksa dia puluhan tahun loh menyiapkan edukasinya bahwa dia jaksa yang profesional. Tiba-tiba hanya sekian jam jadi nol. Ada apa ini? Saya katakan tadi ada 3 jenis level daripada hukuman itu secara gamblang nyata. Ini undang-undang. Kalau nanti karena ini pembunuhan yang pertamanya atau primernya diancam mati dan hakim menjatuhkan mati atau seumur hidup, maka walaupun yang keduanya terbukti, obstruction of justice-nya nggak bisa dijatuhkan. Karena maksimal itu kalau mati seumur hidup tidak ada hukuman tambahan. Kecuali kalau penjara di bawah 20 tahun. Ya. Kalau di bawah 20 tahun, misalkan dijatuhkan 15 tahun untuk pembunuhannya. Obstruction-nya juga terbukti. Bisa dijatuhkan 2 tahun, jadi 17 tahun. Jadi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Kalau penjara itu hitung-hitungan matematika orang hukum. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Edi Hasibuan meminta hakim melihat fakta perintah Sambo guna memberikan vonis dalam perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Adapun ketujuh terdakwa dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ialah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Chang Putranto, dan Irfan Widianto. Ini menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam memberikan vonis, kata Edi dalam keterangannya Minggu 20 November. Edi mengatakan perintah untuk membuat skenario hingga menghilangkan barang bukti itu berjenjang, mulai dari Ferdy Sambo, sang membuat rekayasa yang merupakan perwira tinggi, sampai kepada perwira menengah. Dari alibi-alibi di persidangan kemarin, nanti hakim akan menilai mana alibi yang memberatkan atau sengaja atau alibi tidak tahu sama sekali, ujar Edi. Di sisi lain, kata Edi, presentasi para terdakwa selama menjabat di kepolisian juga akan menjadi pertimbangan hakim. Misalnya lanjut dia, AKP Irfan Widianto, peraih polisi terbaik atau Adi Makayasa 2010. Tidak hanya Irfan, nanti akan dilihat perjalanan para tersangka selama menjadi anggota kepolisian. Tidak hanya itu, selama persidangan apakah kooperatif menjadi bahan pertimbangan keputusan, ucap Edi. Edi mengatakan perkara obstruction of justice kematian Brigadir J merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian publik. Karena itu lanjut dia, mulai dari penyidikan, tuntutan hingga vonis nantinya akan menjadi acuan kasus-kasus serupa berikutnya. Jadi berjalannya kasus ini jadi role model yang akan dipakai atau jadi referensi di masyarakat. Harapan saya hakim penegak keadilan di fase terakhir dalam memutus atau vonis suatu kasus sebisa mungkin profesional, pungkas Edi. Selain perintangan penyidikan, sejatinya ada perkara pembunuhan berencana yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jaksel ihwal kematian Brigadir. Selain perintangan penyidikan, sejatinya ada perkara pembunuhan yang berencana yang juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jaksel ihwal kematian Brigadir J. Dalam perkara ini ada 5 terdakwa, di antaranya Ferdy Sambo, Putri Cendrawati, Barada Richard Eliezer, Brigadir Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian Edi Hasibuan meminta hakim melihat fakta perintah Sambo guna memberikan vonis dalam perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Adapun ketujuh terdakwa dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu ialah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Chang Putranto, dan Irfan Widianto. Ini menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam memberikan vonis, kata Edi dalam keterangannya Minggu 20 November. Edi mengatakan perintah untuk membuat skenario hingga menghilangkan barang bukti itu berjenjang, mulai dari Ferdy Sambo, sang membuat rekayasa yang merupakan perwira tinggi, sampai kepada perwira menengah. Dari alibi-alibi di persidangan kemarin, nanti hakim akan menilai mana alibi yang memberatkan atau sengaja atau alibi tidak tahu sama sekali, ujar Edi.